Tepat pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, perjalanan petualangan kami dimulai. Pertualangan kami dimulai dengan kunjungan ke Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman merupakan kuil tertua di Sumatera Utara dengan usia yang mencapai lebih dari 1 abad. Terletak di Kampung Madras yang banyak ditempati oleh masyarakat India Tamil. Salah satu yang menjadi daya tarik dari kuil ini adalah gaya arsitekturnya yang nampak cantik. Bangunan kuil ini dibangun dengan gaya arsitektur India yang dihiasi dengan gapura berwarna hijau yang ada di atas pintu gerbang kuil. Di atas pintu gerbang kuil terdapat gambar 2 malaikat yang membawa kalung bunga berukuran besar. Sedangkan di atas kuil terdapat sebuah patung gajah yang menjadi lambang hewan suci dalam kepercayaan umat Hindu. Ruangan kuil juga dikelilingi oleh gambar dan patung para dewa seperti Dewa Ganesha, Wisnu, Siwa, Dewi Durga, dan Dewi Aman. Bagian dalam ruangan kuil itu dilengkapi 3 bilik pemuliaan. Bilik ketiga yang menjadi lokasi pengujian utama dilengkapi 1 patung, masing-masing patung Sri Mahavishnu, Siva, dan Brahmana. Umat Hindu yang ada di sekitar kuil ini pada hari Sabtu dan Minggu datang untuk beribadah. Kuil ini diberi nama Dewi Sri Mariaman yang menurut kepercayaan Hindu, Dewi ini dipercayai mempunyai kekuatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Setelah dari Mariaman, kami juga mengunjungi Mahavihara Maitreya. Nama Mahamaitreya dalam vihara ini diambil dari nama Buddha Maitreya yang ditinggikan karena ajarannya tentang cinta kasih semesta kepada umat Buddha. Bangunan Mahavihara arsitekturnya bercirikan atau khas oriental klasik digabung dengan desain modern, hingga menampilkan keharmonisan, kekudusan, dan cita rasa estetika. Vihara ini dapat menjadi bukti tentang kemakmuran masyarakat Medan, sekaligus menjadi bukti yang menyatakan bahwa tingginya toleransi umat beragama di sana. Kami juga diajak untuk memasuki Galeri Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga. Sayangnya, di dalam galeri tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar ataupun merekam video, karena pada saat kami ke sana, galeri itu belum sah diresmikan. Yang mengadakan acara tahunan. Maka di sini kita akan melihat, diperkenalkan kepada kita alat musiknya, kemudian tariannya, lalu kemudian kamu juga bisa melihat nanti jenis ulosnya. Karena yang kita datangi untuk besok itu adalah salah satu suku di daerah Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Keesokan harinya, kami pun berangkat menuju relokasi Siosar. Perjalanan dimulai pada pukul 7 pagi. Untuk mengunjungi wilayah relokasi Siosar membutuhkan waktu perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk menuju ke Siosar, kami pun beristirahat sebentar di perjalanan. Sebelum mengunjungi kawasan relokasi Siosar, kami menyempatkan waktu untuk menikmati udara segar di Puncak 2000. Sesampainya di Puncak 2000, hamparan padang hijau tak henti memanjakan mata. Udara sejuk di Puncak Siosar akan membuat kita betah berlama-lama di sini. Hai guys, ini video. Hai guys, udah video. Mau ikutan videonya? Maafkanlah, ku tak bisa jauhi cinta kau dan dia. Kami kembali masuk ke dalam bis dan melanjutkan perjalanan menuju Siosar. Selama di perjalanan, kami berbincang dan bercerita untuk mengenal satu sama lain. Iya, mantap betul.
Kami mau salah satu ibu ini memberikan informasi apa maksud dan tujuan kami kemari. Kami ini dari USU, kami bertiga dosen dari Universitas Sumatera Utara, membawa mahasiswa dari berbagai universitas. 11 kebinekaan, 7 refleksif, dan 3 inspirasi. Jadi di kebinekaan ini kita menjelajah apa yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Kalau sanggup dadanya keluar kota seperti ini. Jadi kenapa saya tergerak untuk Siosar? Karena kemarin waktu kita punya dana untuk membuat bimbel jarak jauh Siosar Gunung Meriah ya. Secara kebudayaan juga sebenarnya orang Karo itu sebelum agama datang kita sudah sangat bertoleransi, karena di dalam orang suku Karo itu ada namanya istilahnya siapapun datang ke Karo dianggap keluarga dan diberikan marga. Nah, itu menjadi darah daging dalam kehidupan beragama kita. Nah, ketika di Siosar ini sendiri kalau dilihat dari sisi agama ya, kampung asal mereka pun itu 50-50 antara Kristen dan Muslim dan Islam itu sendiri. Dan termasuk Islam tertua itu di Karo ya termasuk di daerah Gunung Sinabung ya termasuk mereka ini yang tinggal di sini. Dan kehidupan beragama kita cukup baik. Saya sendiri ketua sadar wisata, walaupun hari ini belum kelihatan secara spesifik kehidupan berwisatanya di masyarakat, tapi lembah ini kita yang bangun. Nah, ada musola itu atas izin kita, izin ketua, saya ketuanya, bisa dibangun musola. Akan masjid juga beberapa teman-teman dari Medan, karena saya alumni USU juga, masyarakat Siosar, masyarakat relokasi, masyarakat terdampak Sinabung, mereka berpindah kemari. Ini tidak kebetulan, kalau kita anggap ini kebetulan, ini menjadi bencana. Ketika kita anggap ini sebuah perintah dari Tuhan sendiri untuk mengelola Siosar ini menjadi daerah yang produktivitasnya lebih bagus, nah ini menjadi hikmat tersendiri bagi kami. Lalu di tempat ini pun, ini kawasan tertinggi pemukiman tertinggi di Sumatera Utara, dan ini menjadi satu legasi yang baik juga bagi masyarakat di Siosar yang tinggal di sini. Walaupun di kampung mereka, kalau di Karo, kemajuan yang dibicarakan di tahap nasional tentang perekonomian Siosar itu kebenarannya hanya 10%, karena yang merasakan dampak wisata itu justru tanda kutip kapitalis yang bukan warga Siosar. Walaupun kapitalis jangan kita anggap negatif semua, ini kesempatan juga bagi masyarakat Siosar untuk berkompetisi dalam pelemahan. Gitu kira-kira. Terima kasih. Modul Nusantara. Tidak jauh dari kawasan relokasi Siosar, kami harus bergegas pergi menuju Desa Lingga, karena acara tahunan Batak Karo akan dilakukan menjelang maghrib. Ketika tiba di Desa Lingga, kami dapat melihat rumah adat Siwalu Jabu atau rumah adat suku Karo. Walu dalam bahasa Karo artinya 8, sedangkan Jabu artinya rumah. Siwalu Jabu dapat diartikan sebagai rumah yang memiliki 8 ruangan dan dapat ditinggali oleh 8 keluarga. Juga memiliki 4 dapur yang digunakan bersama untuk masing-masing 2 keluarga. Kami pun diizinkan masuk ke dalam rumah adat Siwalu Jabu dan melihat-lihat apa saja yang ada di dalam rumah adat tersebut. Kenapa 5? Karena orang Karo saya bilang tadi ada 5 marga. Nah, jadi satu marga itu satu warna. Nah, itulah artinya. Jadi ini yang di sudut ini namanya Tapak Raja Sulaiman. Nah ini. Coba ke sini kemari. Tengok. Ah ya, ini Tapak Raja Sulaiman. Tapak Raja Sulaiman. Ya ini. Ya. Raja Sulaiman ini adalah seorang guru, bukan dosen ya, seorang guru. Orang pintar gitu ya? Orang pintar. Ada telapak kakinya karena dia guru, ditaruh di sudut ini
sebagai apa dia penangkal. Tanggal. Ah. Ada kan. Ya ini, yang warna kuning ini. Ini lambang berkesinambungan, tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau yang ini namanya bunga gundur, bunga labu hijau. Tahu labu hijau, gundur? Labu. Jadi ini artinya ini menunjukkan bahwa tanah kita di sini subur. Ya. Jadi yang ini namanya 1, 2, namanya ini embun sikawitan. Jadi Sikawitan maksudnya saling begini. karena rumah ini 12 keluarga, di antara keluarga satu dengan yang lain ada hubungannya, ada kaitannya, gitu Pak. Jadi Itu bagi 5. Ture ini beranda, disinilah orang tua dulu menganyam tikar sambil menjaga cucunya gitu. Ketika orang tuanya pergi bekerja di ladang, dan di sini orang tua nenek-nenek membayu menganyam tikar ya gitu. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Setelah dijelaskan mengenai rumah adat Siwalu Jabu, kami disambut dengan tari tongkat yang dilakukan oleh 3 orang penari laki-laki, diiringi iringan musik tradisional Karo menggunakan ansambel gendang Tulo Sedalanen, yang terdiri dari 1 orang pemain balobat atau suling, 1 orang pemain keteng-keteng, dan 1 orang pemain mangkok membentar. Aku bersuling enggak? Atun. Kamu dituju. Pada malam harinya, kami mengikuti pesta tahunan yang dilakukan sebagai momen untuk bertemu keluarga yang tinggal di perantauan ataupun keluarga yang tinggal di luar kampung. Acara tahunan ini dimulai dengan sambutan dari kepala adat sampai dengan polsek setempat. Odibata simada kuasa larang ngari Bapak. Itu jemput. Acara tahunan pun selesai. Kami singgah untuk makan malam di Berastagi dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Medan.